tentang masalah akhirat uji panjenengan harus dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen apapun Gusti Allah niku patokan itu ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Sebab ilmu niku sifatnya Gusti Allah. Nek kelawan ilmu sudah tertolak, berarti syariat akan menolak. Kalau seumpama ilmu sudah menolak, berarti akidah akan tertolak. Ketika syariat dan akidah tertolak, maka syariat dan akidahnya tidak mungkin menjadi aqidatul mustaqimah, syariatul mustaqimah, tetapi justru bahkan menjadi dhalalatul ba'idah. Mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan umat. Para syarek, para sedulur, berawal daripada mereka semua mengaku cucunya Rasulullah secara tidak benar, akhirnya dimanfaatkan nama besar Rasulullah untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kebesaran mereka pribadi, untuk mempecundangi masyarakat yang lainnya, untuk meremehkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Makanya mulut mereka menjadi kasar, akhlak mereka tidak dekat dengan Rasulullah, tapi lebih mendekati akhlaknya iblis dan akhlaknya Dajjal. Mereka tidak akan menjadi orang jujur, tetapi menjadi kadzab, pembohong. Mereka akan menghalalkan fitnah, mereka akan menghalalkan darah antar umat manusia, dan mereka pada akhirnya akan menghalalkan darah sesama orang Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Ba'alwi berkuasa di Indonesia secara politik, mereka yakin siapapun yang tidak mempercayai mereka sebagai cucunya Rasulullah, pasti mereka akan bantai, pasti mereka akan bunuh. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi di Mesir, inilah yang terjadi yang ada di Afrika. Panjenengan tahu semua Banu Fatimiyah. Banu Fatimiyah itu adalah sama, bapaknya namanya sama, Ubaidillah. Yang namanya Ubaidillah ini ceritanya banyak dan itu sangat sama, itu wataknya hampir karakternya sama. Makanya betul kata Ki Imaduddin, kalau disebut Ubaidillah, Ubaidillah yang mana? Kalau disebut Ubaidillah, Ubaidillah ini mana sosoknya? Saudara-saudara sekalian, Ubaidillah bin Ahmad al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi yang menguasai Mesir, saudara-saudara sekalian, dari mulai abad ke-9, abad ke-10 sampai abad ke-12. Mereka datang sebagai seorang, yaitu adalah Syiah. Mereka adalah sebetulnya orang-orang Yahudi, genetikanya genetika Yahudi, tapi mereka mengaku cucunya Rasulullah. Mereka mengaku cucunya Rasulullah di Mesir. Akhirnya doktrin yang berkaitan dengan kehebatan cucunya Rasulullah mulai ditanamkan. Subhanallah, masyarakat Mesir akhirnya didoktrin terus menerus. Begitu mereka sudah mendapatkan dukungan yang sangat banyak, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba kemudian mereka, saudara-saudara sekalian, membuat satu kekuatan ekonomi, membuat satu kekuatan politik, membuat satu kekuatan yang sosial, keagamaan. Begitu sudah dikuasai seluruhnya, ternyata akhirnya mereka merebut kekuasaan tanah yang ada di Mesir, merebut kekuasaan politik yang ada di Afrika, dan pada akhirnya mereka berkuasa menguasai masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai satu negara. Inilah yang mereka cari, yaitu adalah kepentingan dunia untuk menguasai tanah orang lain. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai politik. Masya Allah, pada waktu mereka pertama kali datang, subhanallah, masyarakat didoktrin tentang keagungan, cinta kepada cucunya Rasulullah, seolah-olah cucunya Rasulullah hanya mereka. Mereka diajari membenci kepada para ulama, para kiainya. Mereka diajari untuk menghasut pemerintahnya, membenci pemerintahnya, menfitnah pemerintahnya yang sah.
Akhirnya pemerintah yang sahnya goyah. Kekuatan politik yang ada di Afrika goyah. Akhirnya mereka hancurkan. Dan pada akhirnya kekuatan pemerintah yang sah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika tumbang. Yaitu adalah diserang oleh gelombang-gelombang fitnah yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah. Padahal mereka genetikanya adalah genetika Yahudi. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Paham napa mboten? Jangan sampai terjadi di Indonesia. Maka disinilah kalian semua berkumpul. Maka disinilah kalian semua berdiri dengan memakai baret merah, Laskar Sabilillah, untuk memberantas mereka semua sebelum di Indonesia dikuasai oleh mereka semua. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, ketika mereka sudah berkuasa di Mesir, apa yang terjadi di Mesir? Mereka mengiming-imingi khilafah Islamiyah. Ternyata khilafah Islamiyah selama 200 tahun tidak pernah berdiri. Makanya masyarakat Demak Bintoro, saya minta jangan mudah percaya kepada orang-orang yang sering menjual nama Islam, nama khilafah Islamiyah, nama Indonesia bersyariah. Cukup dengan ajaran Wali Songo, insya Allah Indonesia makmur. Saudara-saudara sekalian, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah punya Pancasila yang sudah teruji, kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah teruji, kita sudah punya sejarah yang sangat luar biasa. Tidak usah kita mengadopsi cara-cara orang lain. Sebab apa yang mereka dengungkan khilafah, belum tentu mereka akan mendirikan khilafah. Apa yang mereka dengungkan, mereka bersyariat, itu belum tentu itu adalah qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan mulut-mulut mereka yang busuk. Kadang-kadang menipu kalian semua supaya dapat dukungan. Nyatanya adalah di balik itu adalah kepentingan kekuasaan untuk menguasai kita semua. Enggak usah kita seperti itu. Jangan terbohongi dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya apa saudara-saudara sekalian? Subhanallah, pada akhirnya kemudian perjalanan selanjutnya Banu Ubaidillah itu saudara anak cucunya saudara-saudara sekalian, semakin tahun semakin kelihatan buruknya, semakin tahun semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tiba-tiba sangat keras memusuhi para ulama, para kiai. Kalau seumpama ada yang mengotak-atik nasab mereka, maka mereka para ulama tersebut langsung disusul, langsung dijemput, langsung dipenjara, langsung dibantai, langsung dibunuh. Siapapun yang tidak percaya kepada nasab mereka langsung dibunuh. Siapapun yang tidak percaya kepada nasab mereka langsung mereka bantai. Karena mereka memiliki kekuatan politik. Maka saya yakin seyakinnya itu bisa terjadi kepada kelompoknya Banu Ubaidillah yang ada di Indonesia, yang disebut klan Ba'alwi atau yang dikenal di Mateng Panjenengan Setoyo Habib. Ini kalau mereka berkuasa, merebut kekuasaan politik Indonesia, saya yakin siapapun orangnya yang tidak percaya kepada nasabnya Habib, pasti mereka akan bunuh. Sebelum itu juga mereka sudah berkoar-koar. Siapa yang tidak percaya kepada nasabnya Habib berarti kafir. Berarti kalau kafir secara fikih berarti halal darahnya, boleh dibunuh. Itu gaya-gaya mereka seperti yang ada di Mesir dan seperti yang ada di Afrika. Boleh Anda menang ada di Mesir, boleh Anda bicara ada di Afrika, boleh Anda berkuat ada di daerah Yaman, tapi jangan sekali-kali berbicara di tanah air bumi pertiwi Indonesia. Anda akan busuk di sini. Bosok sampai nangkene. Di sini banyak para wali, di sini banyak para ulama, di sini banyak tetesan darah dan keringatnya para pahlawan yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Poros cerek, porawu poros sedulur sedaya mawon.
Maka dari itu para sedulur, maka berawal dari situ saudara-saudara sekalian. Subhanallah, subhanallah, berawal dari situ maka kesesatan itu juga terjadi pada diri Ba'alwi. Akidah mereka sudah sesat, syariat mereka kadang-kadang sesat, kadang-kadang akhlak mereka juga tidak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, ada akidah mereka katanya mbah mereka bisa mengatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur. Kulo ngendika teng panjenengan kulo tanglet menungso ngatur malaikat saged napa mboten? Kulo badhe tanglet teng panjenengan wali songo niku ngatur malaikat saged napa mboten? Jangankan wali songo, Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat wong Demang. Jadi kalau sudah ada Ba'alwi atau Habibnya mengatakan bahwasanya mbah mereka bisa ngatur malaikat Israel, itu hanya untuk menaikkan branding mbah mereka, seolah-olah mbah mereka lebih daripada yang lainnya, padahal kagak, pembohong besar. Orang bener ini. Wis keplok bae apa-apa. Bisane keplok cok ya Demak ya.